Kan lucunya banyak sekali orang Kristen masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu Alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengapa umat Islam didorong untuk membunuh, memperkosa, mencuri, menyodomi, berbohong, dan menyiksa? Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini mengatakan semakin banyaknya orang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Udin ini mengatakan umat Islam itu diperintahkan oleh kitab sucinya untuk menyakiti orang lain, melakukan pencurian, mencobai perempuan, kemudian memperbolehkan hubungan antara sesama jenis. Channel Aji Habibi ini channel yang meluruskan fitnahan para murtadin. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Dan Jerman akhirnya mendukung Yahudi dalam berbagai hal. Kalau Yahudi diganggu, maka Jerman terganggu. Artinya siap membela Yahudi, tapi boro-boro Islam. Karena itu ajaran yang ditulis di dalam Al-Quran dan yang ditulis dalam hadis untuk membenci Yahudi. Sampai sekarang, bagaimanapun kebencian mereka, itu akan menurun kepada anak-anaknya. Keturunan 10 tahun ke depan, 100 tahun yang akan datang. Bahkan lucunya banyak sekali orang Kristen masuk Islam karena ingin menikmati bidadari cantik itu. Dan sudah banyak yang mati, disediakan. Iya. Di tahun 1948, Israel ini dibentuk menjadi negara oleh Inggris dan ada beberapa negara Eropa di belakangnya. Sekarang ini banyak orang Kristen yang membela negara Israel. Tapi kalau kita tanyakan atas dasar apa mereka membela Israel? Dari segi agamanya atau dari segi kemanusiaannya? Kalau dari segi agama itu tidak mungkin. Karena bagi orang Israel, agama Kristen ini agama yang paling menjijikkan. Setiap mereka melihat salib, mereka itu selalu meludah. Mereka menganggap Bunda Maria ini tukang zina. Yesus ini anak haram dan tukang bohong. Nah, kalau dari segi agamanya. Tapi kalau dari segi kemanusiaannya ini tambah tidak mungkin lagi. Karena Israel ini selalu menyakiti umat Islam. Selalu menyakiti umat Kristen. Terus sekarang ini atas dasar apa mereka ini membela Israel? Jadi sekarang ini ada 140 negara yang mendukung Palestina ini menjadi negara merdeka. Semakin banyaknya negara-negara non-muslim yang mendukung kemerdekaan Palestina ini. Tapi di negara kita, Kristen ini membela Israel. Atas dasar apa mereka membela Israel? Kalau kita tanyakan ini kepada saudara kita ini Kristen, saudara kita ini Kristen itu tidak bisa menjawab. Seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim tadi, bahwa semakin banyaknya orang meninggalkan agama Kristen dan menjadi seorang mualaf masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita lihat data di negara kita memang seperti itulah kejadiannya, seperti itulah kenyataannya. Sekarang ini di negara kita itu semakin banyaknya mualaf. Karena jumlah Kristen sekarang ini hanya tinggal 7,47%. Itu di data 2022 di akhirnya bulan 12. Itu Kristen Katolik itu hanya 3,8% di tahun 2022. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Odin selanjutnya. Dan setiap tindakannya telah diberkati oleh Allah dan harus didorong untuk membunuh, memperkosa, mencuri, menyodomi, berbohong, dan menyiksa. Ya, Nazi tidak memiliki apa-apa pada pengikut Muhammad. Sepertinya ocehan-ocehan Saifuddin Ibrahim ini bukan mempermalukan kita umat muslim, tapi malah ini mempermalukan saudara kita yang di Kristen. Saifuddin Ibrahim selalu mengatakan bahwa agama Islam ini agama peperangan. Lalu bagaimana dengan ayat Alkitab yang ini? Yesus mengatakan, jual jubahmu, belilah pedangmu. Lebih baik kita itu tidak dipakai baju daripada kita itu nggak punya pedang. Karena tertulis di situ, jual jubahmu, belilah pedangmu. Kita itu bukan mencaci maki Yesus. Bukan kita itu menghina Yesus. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Yesus. Kita hanya menjawab ocehan-ocehan dari Saifuddin Ibrahim ini.
Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Alkitab, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Kemudian Saifuddin Ibrahim ini juga mengatakan kalau Islam itu memperbolehkan pisah antara pisang sesama jenis. Sepertinya ini senjata makan Tuhan. Karena Paus Fransiskus mengatakan di tahun 2022, sesama jenis ini antara pisang dengan pisang ini punya hak, harus dilegalkan, negara harus mengakuinya, berikan hak kebahagiaan kepada mereka. Ini Paus mereka yang mengatakan itu bukanlah sebuah kejahatan, itu sebuah kenormalan. Itu kebahagiaan mereka seperti itu, berikan kebahagiaan mereka. Kita umat Islam menjadi benteng hal-hal yang seperti ini. Kalau Al-Quran mengatakan ini haram, itu tetap haram sampai hari kiamat. Kalau Al-Quran mengatakan ini halal, itu tetap halal sampai hari kiamat. Al-Quran mengatakan bidua itu haram, itu tetap haram sampai hari kiamat. Di dalam Alkitab, Yesus mengatakan itu haram. Itu tidak haram sampai kiamat, karena Paulus mengatakan itu halal. Maka mereka ini mengikuti apa kata Paulus, bukan kata Yesus. Karena Yesus itu mengharamkan biduah, minum minuman miras, dan tidak boleh bertuhan kepada manusia, itu haram. Tapi Paulus mengatakan bertuhan kepada manusia tidak disunat dan dibaptis. Boleh makan biduah, itu halal semuanya bagimu. Yang haram itu bukan yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari mulut lalu buang ke jamban, itulah yang haram. Jadi semua makanan itu, semua hewan-hewan boleh kau makan. Itu kata Paulus, bukan kata Yesus. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.